Hari ini kita akan melakukan tindakan pemasangan infus. Adapun kasusnya adalah seorang perempuan umur 30 tahun hamil kedua. Melahirkan 1 kali, hamil 19 minggu, datang ke rumah sakit Y, mengeluh mules dan mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, denyut jantung janin normal. Hasil pemeriksaan dalam melalui inspekulo, pengeluaran darah segar dari vagina, kemudian porsio atau mulut rahim masih tertutup. Dokter mengatakan diagnosanya adalah abortus imminens. Abortus imminens itu abortus yang masih bisa dipertahankan. Nah, sehingga anjuran dokter adalah pasien bed rest total dan membutuhkan cairan RL 500 ml dihabiskan dalam waktu 6 jam. Nah, berarti di sini kan pasiennya dewasa. Kalau pasien dewasa berarti kita menggunakan faktor tetesnya berapa? 20 ya. Nah, dia kebutuhan cairannya tadi adalah 500 per 6 jam gitu ya. Nah, kita hitung dulu nih cara menghitung berapa tetesannya per menit kan. Berarti faktor tetes dikali cairan, volume cairan dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 28. Kan 27,7 sekian tadi ya. Iya. Nah, kemudian kita pastikan alat-alat yang akan digunakan apa? Instruksi dokternya adalah infus RL. Nah, berarti kita harus menyiapkan infus RL. Pastikan infusnya RL. Infusnya RL, kemudian lihat kadaluarsa atau tidak. Nih, kadaluarsa di sini adalah tahun 2024 bulan 8 tanggal 19. Oh, berarti cairannya tidak dalam kadaluarsa. Nah, setelah itu kita siapkan infus set aja karena hanya infus bukan alboket kan infus set. Nah, kemudian siapkan alboketnya. Ya, berarti cukup nomor 20 nih. Ya, namanya Femplon ya atau IV kateter nomor 20. Nah, kemudian ada tourniquetnya, kemudian ada alkohol swab. Nah, di sini harusnya yang sekarang itu tidak boleh lagi menggunakan plester ini. Plester yang boleh digunakan adalah plester yang transparan ya, transparan. Anggap aja ini plester transparan. Tujuannya adalah apabila daerah infus ini dia merah itu kan berarti ada plebitis ya. Nah, dia kelihatan ya, nanti bisa segera dipindahkan ya. Nah, biasanya pengimpusan itu berlaku 2 kali 24 jam, jangan lebih dari 72 jam. Biasanya dia akan merah. Nah, kita untuk mencegah ke situ ya. Oke. Nah, langkah pertama yang pastinya kita menginformasikan dulu ya kepada pasien ya. Nah, berarti langkah awal baca rekam medisnya, apa instruksi dokternya, kemudian kita sampaikan kepada pasiennya. Ibu bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Oke, saya lihat gelangnya ya, Bu. Oh iya. Datanya sesuai ya, Bu, dengan di gelang. Terapi, Bu. Yang pertama, Ibu karena perdarahan. Ibu kan lagi hamil ya, Bu ya. Nah, untuk sini kehamilannya sih bagus ya, Bu. Hanya Ibu mengalami perdarahan sehingga dokter menganjurkan Ibu untuk istirahat total, Bu, di tempat tidur. Nah, kemudian harus diberikan pemasangan infus, Bu. Infusnya nanti akan dipasang ya, Bu. Pasang infus RL, Bu, ya. Nanti akan ditusuk nih, Bu, di bagian tangannya di sini, Bu, ya. Nah, kemudian selama Ibu dirawat, Ibu tidak boleh turun-turun kamar mandi. Nanti kalau misalnya mau buang air kecil, buang air besar, nanti Ibu bisa panggil kita karena Ibu harus bed rest total seperti itu. Ya. Nanti tindakan pemasangan infus ini saya yang akan melakukan ya, Bu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Apakah Ibu ada pertanyaan terkait dengan pemasangan infus? Oh, tidak ada. Baik ya, Ibu, saya izin dulu, saya mempersiapkan peralatannya. Oke, saya siapin dong peralatan, Bu. Ya, saya akan melakukan tindakan masang infusannya sekarang ya, Bu. Ibu boleh diulangin lagi nama lengkap dan tanggal lahirnya, Bu? Iya, oke, datanya sesuai ya dengan gelang Ibu. Baik. Langkah pertama kita cuci tangan. Setelah itu kita menggunakan spot.
tangannya bisa diangkat, Bu. Bisa diangkat, Bu, tangannya. Oke, sini dikit, Bu. Oke. Takut ya, Bu? Iya, Bu. Baik. Ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Cara menggunakan sarung tangan gini. Nih, ini kan? Iya. Ya. Oke. Langkah kedua, buka pusatnya. Nah, ini kita pastikan dulu, dimatikan dulu nih, turunin ke bawah. Gini. Oke ya? Oke. Sudah? Udah. Setelah ini kita tusuk kepada bagian infus. Ini yang kita buka dulu nih. Ya, sudah. Ingat prinsipnya, cairan ini harus steril kan? Buka, tusukkan. Jadi nggak boleh disentuh, oke? Nah, setelah itu kita gantungkan. Nah, setelah digantungkan, kita isi tabungnya ini setengah, oke? Nih, udah ya. Nah, kemudian keluarkan udaranya. Oke, ya. Nah, pada saat mengeluarkan udara, ini nggak usah dibuka, kan biar prinsipnya adalah steril kan, masuk ke pembuluh darah. Berarti harusnya kita menggunakan Nirbectin, ya. Iya, bengkok. Buang sampai tidak ada udara. Oke. Nah, setelah itu kita matikan. Oke. Kemudian ini kita gantung di sini. Di sini juga boleh. Kenapa? Karena dia tertutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita sudah menentukan pembuluh darahnya. Ya. Kemudian Ibu tangannya bisa dikepal. Iya, gini ya, Bu ya. Oke, masuk ke dalam. Oke. Ibu nanti tangannya akan saya bendung dulu ya, Bu ya, pakai ini ya. Jangan takut ya, Bu. Mohon kerjasamanya. Maaf ya, Bu, baju yang saya gulung sedikit. 10 sampai 12 cm. Ya, karena jari Ibu kan gede-gede ya. Iya. Nah, ini anggap aja 2 cm, berarti Ibu akan mengambil di daerah ini. Nih, kita lihat nih. Yang paling bagus mana nih pembuluh darahnya? Nih, diraba. Kalau pembuluh darah itu bagus, dia kenyal nih. Nih, berarti Ibu akan ngambil di bagian apa nih? Iya. Nah, kemudian Ibu tusuk di sini. Oke. Nah, berarti Ibu buat di sini nih. Oke, Ibu gunakan tourniquet. Tepal ya, Bu. Oke. Nah, kelihatan nggak, Nak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Oke. Bu. Nah, setelah itu kita lakukan Infeksi. Oke, ya. Buang. Alboketnya kita dekatkan. Kita buka nih. Nih. Prinsipnya menggunakan alboket, kita tidak boleh menyentuh bagian IP. Nah, ujungnya tuh tidak boleh karena dia akan masuk ke dalam pembuluh Darah. darah. Nah, seperti itu ya. Nah, cara desinfeksinya lihat. Nih. Oke, melingkar. Dah. Iya. Oke, ya. Oke, sekarang Ibu pindah ke media tangan ini. Oke. Kirain beneran ditutup, Bu. Duh, nanti orangnya marah ya. Nih. Ya. Oke. Nah, ini saya lepas karena harusnya enggak ya. Iya. Nanti pembuluh darahnya ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan melakukan penusukan. Nah, kini kita buka dulu nih. Nah, nggak boleh nih, cara pegangnya gini, Nak. Nih, kita nggak boleh nyentuh bagian sini yang masuk ke pembuluh darah. Oh. Oke. Nah, kemudian kita tusuk ya sesuai tadi. Nih, lihat bagiannya. Ibu akan saya mulai infusnya. Saya tusuk ya, Bu. Ayo, Ibu tarik napas panjang. Nah, kita tusuk nih. Hop. Nah, begitu kita pastiin darahnya keluar kan? Nah, darah keluar. Needle-nya ini, jarumnya ini kita tarik keluar, tapi kanulnya ini didorong ke dalam. Ya, ini kan karena manikin ya. Susah ya. Nih, ya, nih, dorong. Ininya ditarik nih, harusnya dorong tarik nih begini. Nih. Oke, udah. Nah, ini udah ya.
kita sambungkan ke sini. Darahnya sudah keluar, kita sambungkan nih. Kita buka. Hap. Supaya darahnya tidak kemana-mana, yang dipegang tuh di ujung sini nak, yang tusukan tadi, bukan ini. Nah, ini kita tarik nih. Ya, harusnya di sini ada bengkok ya. Oke, nggak apa-apa nih. Maaf. Oke, nah kita masuk nih sambung. Oke, setelah disambung, kalian tahan di sini. Jalankan dulu. Buka. Dijalanin dulu. Oke, nah baru kita pakai plester. Ibu jangan gerak dulu ya Bu, maaf ya Bu. Saya akan plester ya Bu. Nah begini, bukan seperti tadi ditempel-tempel ya nak ya. Nih. Hap. Nah kita akan menggunakan plesternya yang transparan ya. Iya Bu. Nah kita masuk nih. Nih kita plester. Nah pada saat plesternya kita buka. Nih plester. Kalau dia transparan, ini kelihatan hanya satu plester aja udah cukup karena dia nutup sampai ke sini. Anggap aja ini plester transparan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung tetesannya menggunakan jam. Ibu. Nah, pakainya gini, Nak. Ini berarti dia setiap 28 tetes kan? Berarti setiap 15 detik dia harus berapa tetes? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, segini. Oke. Nah, setelah selesai tindakan pemasangan infus, ya. Tourniquetnya jangan lupa dilepas tadi, ya, dilepas. Nah, kemudian kita informasikan kepada pasiennya. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemasangan infus? Agak sakit ya? Ya nggak apa-apa. Nanti Ibu boleh tangannya tetap bergerak. Yang penting jangan ditahan ya Bu. Ya Ibu rileks aja. Nanti boleh Bu, mau diangkat begini boleh. Ya. Nanti kalau ada apa-apa Ibu boleh panggil saya lagi. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat nih reaksi pasiennya. Ya. Ada nggak dia misalnya reaksinya mungkin kesakitan. Nah kita pastiin wah alirannya lancar. Nah setelah itu kita mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Ibu, karena tindakannya sudah selesai, saya mau ke ruang nurse station dulu ya Bu. Nah nanti jika ibu membutuhkan bantuan kembali, ibu bisa memanggil saya dengan pencet bel ya. Oke, perawat bidan kemudian merapikan alat benda tajam dibuang ke safety box. Nah, sarung tangan ini dibuka. Ini harusnya terbalik ya. Nah, dibuang ke sampah infeksius. Oke, nah selanjutnya kita melakukan pendokumentasian. Nah, ingat pendokumentasian kita pasang infusnya jam berapa? Sekarang taruhlah jam 16 ya. Nah, jam 16 telah dilakukan pemasangan infus RL kolov pertama dengan 28 tetes per menit. Infus harusnya habis pukul berapa? Kan 6 jam. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pukul 22 infus ini harus habis ya. Nah, tulis jamnya pemasangannya jam 16 supaya nanti kita bisa memastikan bahwa apakah di area infus itu nanti ada plebitis, ya bagusnya dia 48 jam sudah dipindahkan sebelum 72 jam karena setelah 72 jam terjadi infeksi nasokomial. Hindari infeksi nasokomial gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Oke.